Tafsirul Qur'anil Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi tawadha'a kullu syai'in li azamati. Allahumma shalli wa sallim hazan nabiyil karim Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, pada hari ini kita bertemu kembali dalam satu acara tausiah agama yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Faruq bin Dia Al-Khirid, yang insya Allah apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan abadi kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita berikan salam kepada beliau, kepada ahli keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang memperjuangkan daripada ad-dinul Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, untuk membersihkan waktu, kami akan mempersilakan kepada guru kita Al-Ustadz Al-Habib Faruq bin Dia Al-Khirid untuk menyampaikan tausiahnya. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saya sampaikan ke Ustadz Haris. Semoga pertemuan ini bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dilandasi oleh niat-niat yang tulus. Amin. Untuk menyebarkan ilmu pengetahuan Islam insyaallah. Dan kalau memang ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan untuk disampaikan. Terima kasih Habib. Begini Habib, di antara kaum muslimin dan muslimat itu ada yang bertanya. Pertanyaannya, apakah ada ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa amal dan perbuatan seseorang itu ada yang mengawasi? Dan kalau ada yang mengawasi, tentunya siapa kalau menurut Al-Quran? Silakan Habib. Jadi memang kebetulan semalam itu saya coba kumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan siapa saja yang mengawasi amal perbuatan kita. Bahkan apa yang terlintas di hati kita itu, niatan-niatan itu juga diawasi dan dilihat. Saya akan bacakan satu persatu ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan betapa alam semesta ini penuh dengan CCTV. Semua kita ini diawasi, bahkan ucapan, perkataan, tindakan kita semua diawasi. Salah satunya adalah yang mengawasi itu adalah Allah sendiri. Allah itu adalah pengawas yang seringkali disebutkan di dalam Al-Quran. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Itu tercantum dalam surah Hajj ayat 17. Sesungguhnya Allah itu menjadi saksi bagi segala sesuatu, mengawasi segala sesuatu. Innallaha kana alaikum raqiba. Raqaba yarqubu itu mengawasi. Mengawasi ini dijelaskan di surat Nisa ayat 1. Ini kaum muslimin bisa merujuk semua ini. Kemudian kanallahu bikulli syai'in muhita. Ayat 126 surat Nisa. Sesungguhnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi tidak ada ruangan yang kosong daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua yang mengawasi kita adalah para nabi. Dasarnya apa tuh ya Habib? Ya, kalau dasar yang para nabi ya. Ini tentunya amalan-amalan kita itu nanti pada hari kiamat. Iya. Jadi kan harus ada saksi itu, kalau kita mau dihakimi harus ada saksi. Saksinya pertama Allah. Kedua adalah para nabi. Dan ini buktinya, saya tidak bicara tanpa dalil karena semua ada ayat Al-Qur'annya. Salah satunya adalah wa yauma nab'asu fi kulli ummatin syahidan, katanya. Dan nanti pada hari kiamat itu, pada hari itu kita akan
utus fi kulli ummah, untuk setiap umat itu syahidan, seorang saksi, alaihim, saksi kepada umat itu, min anfusihim, dari golongan kaum itu sendiri, tidak cari dari luar, tetapi dari kaum itu sendiri. Wajibna bika syahida, dan kami datangkan engkau ya Muhammad sebagai saksi ala haula, terhadap semua itu. Jadi kalau rajanya saksi itu adalah Rasulullah SAW. Beliau akan mengawasi, menjadi saksi semua para nabi. Dan setiap nabi nanti akan menjadi saksi bagi kaumnya sendiri-sendiri. Artinya ya Habib, kalau kita merasa bahwa segala amal kita, perbuatan kita sehari-hari, kalau iman itu baik, pasti kita merasa khaufullah, takut kepada Allah ya Habib ya. Iya. Artinya kenapa? Karena ada yang maha menyaksikan. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala. Betul. Dan tentunya juga bahwa secara hablum minan kita juga harus bisa mengenal siapa itu Rasulullah. Karena Rasulullah kan sebagai saksi kita, mungkin sebagai pembela kita di yaumul akhir kelak. Betul. Ketiga, nanti yang akan menyaksikan kita itu adalah kaum mukminin. Allah, kemudian Rasulullah dan para nabi. Ketiga adalah kaum mukminin. Itu yang tadi saya lupa, itu ayat wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan alaihim min anfusihim waji'na bika syahida ala haula, itu tercantum di ayat 18 surat Naml. Surat An-Naml ayat 18. Ya, ini semalam saya pelajari semua. Kemudian yang ketiga adalah kaum mukminin akan menjadi saksi, orang-orang salihin, para aulia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kata Allah Ta'ala. Kami jadikan kalian ini, umat muslimin ini, ummatan wasata. Pertengahan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ya kan? Ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian umat ini menjadi saksi terhadap manusia. Ummatan wasata ini. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan Rasulullah SAW akan menjadi saksi buat kalian. Di sini disebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Siapa ummatan wasata itu? Adalah kaum salihin, kaum mukminin, aulia, itu akan menjadi saksi buat manusia yang lain. Amalannya akan disaksikan. Ini golongan ketiga. Berarti untuk mencapai itu semua artinya kan kita harus mengenal orang-orang soleh tersebut ya Habib. Ya kan? Sesuai yang mungkin Habib lebih paham, yang gala Nabi SAW, yusyarul mar'u ma'aman ahab. Nanti kita dikumpulkan dengan siapa yang kita cinta, mungkin itu Habib ya, salah satunya. Betul sekali. Kemudian yang keempat adalah para malaikat. Yang ini tentunya gaib. Allah juga gaib, kan? Kita nggak bisa melihat Allah dengan mata kasar ini, tapi Allah hadir. Dan itu dijelaskan, nanti saya akan singgung soal bahwasanya alam semesta ini adalah tempat kehadirannya Allah SWT. Makanya perlu ada adzabul hudur, ada tata keramanya, bagaimana kita bersikap di alam semesta yang Allah hadir di situ. Ya kan? Jadi yang keempat adalah malaikat. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'ikun wa syahid. Itu di ayat 21 surat Qaf. Dan ja'at kullu nafsin. Jadi nanti pada hari kiamat itu setiap orang akan disertai oleh sa'ik. Sa'ik itu malaikat yang menggiring dia ke mahsyar. Digiring kita itu nanti oleh malaikat, ya. Kemudian wasyahid, dan malaikat yang menyaksikan. Di sini sa'ikun wasyahid adalah malaikat. Jadi pada hari kiamat itu nanti kita akan digiring ke mahkamah Allah SWT. Mahkamah ini lain dengan mahkamah manusia. Apakah itu berlaku untuk kaum muslimin muslimat atau dengan umat-umat lain? Semuanya. Kulluhum itu nanti akan ada malaikat sendiri yang menggiring dia ke meja hijau, pengadilan Allah SWT. Dan itu nanti disertai juga malaikat yang menyaksikan. Jadi sa'ik wa syahid, ya kan? Dan yang kelima, bumi yang kita pijak ini akan menjadi saksi. Bumi yang kita pijak, apa ayat Al-Qur'annya? Yauma tuhaddisu akhbaraha. Di ayat 4 surat Zilzal. Jadi nanti bumi ini akan meletus, gunung-gunung akan meletus, bumi akan hancur, ya kan? Kemudian dia akan menjadi saksi. Tuhaddis, haddasa yuhaddisu, artinya menceritakan.
cerita-ceritanya, penghuninya ini diceritakan. Fulan bin Fulan pada hari sekian melakukan ini. Itu gak bisa lepas kita. Dan ini ayat Al-Quran, ya kan? Jadi salah satu saksi adalah bumi. Yang keenam akan menjadi saksi itu adalah wijdan atau intuisi. Dan ini disebutkan di ayat 14 surat Isra. Iqra' kitabak, kata Allah. Bacalah kitabmu, wahai fulan. Kafa binafsika. Cukup. Binafsika al-yawma hasibah. Cukup jiwamu sendiri, intuisimu sendiri menjadi hasib, menjadi orang yang menghitung-hitung, menjadi qadhi, menjadi hakim. Nggak perlu di luar. Kita waktu itu akan terang benderang. Oh, ini yang pernah saya lakukan, amalan baik, amalan soleh, atau dosa. Semuanya terang benderang. Artinya Pip, kalau umpama itu kan pada saat perhitungan di akhirat kelak. Ya. Berarti kalau muslim itu dia smart atau syatir, Ya, cerdik, cerdik. pintar, nah, berarti dia sebelum perhitungan itu di alam di akhirat dia harus sebenarnya di dunia dia harus menghitung, Pip, ya. Harus begitu, hasib. Hait anfusakum qabla an Qabla tuhasabu. tuhasabu. Iya. Dan itu nanti berlaku juga di yaumil qiyamah. Kafa binafsikal hasibah. Dan ini ayat Al-Quran. Kalau kita meyakini Al-Quran, ya. Kemudian yang ketujuh adalah a'dha'ul badan. Tangan, kaki, lisan. Semua ini akan menjadi saksi. Di mana itu? Di ayat 24 surat Nur. Apa bunyinya? Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum. Di hari itu, lisan-lisan ini akan menjadi saksi yang memojokkan kita. Kan ada saksi yang memojokkan, ada saksi pembela. Ini saksi yang memojokkan kita. Lisannya pernah menggunjing orang. Jam sekian, detik sekian. Hari itu, tahun itu. Semua lengkap. Wa aidihim, tangannya mungkin pernah mencelakai orang. Mencuri. Ini semua bisa ngomong nanti. Menzolimi. Semua bisa ngomong. Wa arjulihim, kakinya. Wa arjuluhum, kaki. Pernah dipakai ke tempat yang tidak baik, kurang baik. Dan ini pasti. Cuma tunggu timing, waktunya. Tapi itu semua kan insya Allah dengan itu kan sudah tercatat. Dan apakah itu setelah itu sudah tercatat ketika kita di dunia kita menyadari, artinya kita menyelesaikannya, solusinya dengan cara kita sholat sunnah taubat. Artinya taubatan nasuha, gimana tuh ya Habib? Ya, tentunya pintu taubat itu terbuka ya. Ya. Sebelum ajal itu sudah di kerongkongan, itu Allah masih terima taubat dan bisa dihapus. Bisa dihapus dengan taubatan nasuha. Jadi ada amalan-amalan soleh itu yang menghapus sayyiat. Yukaffir sayyiat. Jadi mungkin kita pernah membantu orang, kemudian amalan kita itu menghapus dosa-dosa kita. Artinya khauf dan roja itu harus selalu berkaitan. Iya, seimbang ya. Jadi wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Saksi atas apa? Atas apa-apa yang mereka lakukan. Jadi tidak ada yang lepas ini. Semuanya dari pengadilan Allah. Kemudian saya kutip di sini perkataan dan nasihat dari menantu Rasulullah Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali, yang mengatakan, "Ma min yaumin yamurru 'ala ibni Adam illa qala lahu dzalikal yaum ana yaumun jadid wa ana 'alaika syahid." Jadi tidak ada hari yang melewati kecuali hari yang baru bilang, "Saya adalah hari barumu dan saya menjadi saksi bagi kamu hari ini." Hari Ahad ini jadi saksi buat kita. Masya Allah. Sejak pagi sampai subuhnya itu jadi saksi. Begitu juga Yaumus Sabat kemarin, itu semua jadi saksi. Jadi semua ini CCTV yang menjadi memonitor. Kemudian yang yang terakhir ini adalah amalan itu sendiri akan jadi saksi. Karena nanti itu di surat Kahfi ayat 49, wa wajadu ma'amilu hadira. Dan kita akan mendapati apapun yang kita lakukan itu hadir. Dia datang. Kita bisa berkomunikasi. Kamu siapa? Saya adalah wiridanmu. Saya adalah sedekahmu. Hadira. Itu. Tapi kalau yang berbuat amalan baik itu berupa putih gitu kan, bagus. Tapi kalau yang amalan jelek itu berupa satu hal yang jelek. Karena itu semua akan dihadirkan oleh Allah SWT. Jadi itu kurang lebih apa yang saya dapatkan di dalam Al-Quran.
Dan bisa juga kan Bib ya, apa namanya? Amalan itu kan tadi Habib katakan dia hadir kepada kita. Yeah. Dia kan mengatakan ketika kita tanya, "Man anta?" Siapa Anda? "Oh, saya amalan." Bisa juga ketika di alam dia ini ketika dia mengalami satu hal yang kurang baik bagi dirinya, dia bisa berwasilah dengan amalan tersebut kan, Bib? Nah, betul, bisa. Ya. Jadi yang ingin saya garis bawahi di sini bahwasanya ada ayat Al-Qur'an juga di surat Hadid. Ayat 4 yang menyatakan bahwasanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Damir huwa ini kembali kepada Rabbal Alamin. Dan Allah itu, zatnya Allah ini bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan di sini para penafsir itu ada perbedaan tafsir. Ma'iyah ini, keberadaan Allah, kebersamaan Allah dengan makhluknya, dengan kita itu kebersamaan yang bagaimana? Kebersamaan waktu dan tempat nggak mungkin. Jadi ketika saat ini, dalam waktu ini kita berada di sini, berarti Allah juga berada di sini. Tidak seperti itu. Karena Allah di atas waktu dan tempat, karena Allah yang menciptakan waktu dan tempat. Kebersamaan yang sangat logik adalah kebersamaan qayyumi, ihatoh qayyumiyah. Jadi karena Allah yang menciptakan semua wujud ini, maka ciptaan-ciptaannya ini tidak akan bisa terlepas dari Al-Khaliq. Karena wujud kita ini bergantung total kepada beliau. Bahkan setiap detik nafas kita ini bergantung kepada anugerah dan karunia Allah. Kalau kita di stop, nggak bisa nafas, sudah kita berangkat dari alam ini. Jadi kebersamaan wujudi atau kalau dalam bahasa anunya eksistensial. Bahasa populer. Dan wujud hakiki itu adalah Allah kalau dalam tasawuf. Iya, betul. Yang ada secara hakiki itu adalah Allah. Yang lain ini adalah tajalliyat, bayangan. Tapi tadi Habib katakan bahwa bisa jadi kita ini kan makhluk Allah. Artinya kita bisa bersama, kebersamaan kita dengan Allah bisa diwujudkan dengan kita memandang ciptaannya, tapi kita langsung ingat kepada Rabbul Alamin. Bisa juga dalam sehari-hari kita dilantunkan kebersamaan dia dalam baik zikir secara jahar maupun zikir fi qalbi kan gitu. Iya, ya? betul. Bisa juga itu bisa juga. Jadi apa namanya? Kalau dibahas ini akan sangat panjang soal kebersamaan ini, makna ma'iyah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tapi yang paling diterima oleh para mufassir itu adalah kebersamaan secara wujudi, ya kan? Jadi artinya dimanapun ada wujud, ada eksistensi, maka pencipta eksistensi itu juga ada di situ. Karena pencipta yang menciptakan wujud. Nah, kita ini kan wujud yang bergantung. Kita ada karena diadakan oleh Allah. Tapi Allah SWT nggak ada yang mengadakan. Dialah awal, dialah akhir, dialah zahir, dialah yang batin. Ya kan? Ini nanti kalau dibahas panjang juga. Tapi yang di luar waktu dan apa namanya? Yang jelas yang lebih logik adalah masalah wa huwa ma'akum itu adalah ihatoh qayyumiyah. Jadi wujudnya Allah itu meliputi segala sesuatu dan Allah lah yang memberi wujud. Jadi tiangnya wujud ini, kalau alam semesta ini adalah wujud, maka tiangnya adalah Allah SWT. Kalau tiangnya nggak ada, roboh semua ini. Makanya setiap detik kita memerlukan inayah dan karunia Allah. Dan sebagai penutup, saya ingin katakan di sini bahwasanya penguasa yang sejati itu adalah Allah. Dan itu dikutip oleh Al-Quran ketika terjadi dialog, perdebatan antara Namrud dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena Namrud merasa berkuasa, dia bilang, saya juga bisa mematikan dan menghidupkan. Karena Ibrahim mengatakan, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Ini buktinya. Dia panggil dua orang, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Ana uhyi wa umit. Kemudian Ibrahim mengatakan, Tuhanku menerbitkan matahari dari timur. Sekarang terbitkan dari barat. Fabuhita alladzi kafar. Fabuhita itu terbengong. Jadi
apapun kekuasaan yang dimiliki manusia, para politisi di muka bumi ini adalah kekuasaan yang sangat sederhana dibanding dengan kekuasaan Allah SWT. Karena semua alam ini ada yang ngatur. Jadi Habib kalau yang seperti yang tadi Habib sampaikan, artinya mestinya insan-insan ini baik dia politisi maupun orang yang punya satu wewenang atau jabatan, harusnya mereka bisa bertafakur. Artinya bertafakur ini apapun posisi mereka, pekerjaan yang mereka lakukan, kalau mereka selalu menghadirkan Allah baik dalam dirinya maupun dengan membaca alam sekitarnya bahwa semuanya karena Allah sebagai hak awalnya, ya pasti mereka juga akan hati-hati untuk berbuat dan beramal, Bib, ya. Betul sekali itu. Ya, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi masukan buat semua elemen masyarakat, kan, dan menjadi lebih baik lagi, insya Allah. Alhamdulillah telah kita dengarkan kajian agama, ilmu-ilmu agama yang disampaikan melalui ayat Quran, dalil Quran yang telah disampaikan juga oleh guru kita bersama Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Habib Faruq bin Dia Al-Khirid. Insyaallah akan bermanfaat untuk kita semua. Dan kami akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dari saya, insyaallah yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.